warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu semuanya izin ya kita mute-kan biar Pak Ismail aja yang mendengar suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم Allah. أعظم درجة عند الله Allah. أولئك هم الفائزون Allah. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات Allah. ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم السلام عليكم dan tilawah Al-Quran, mudah-mudahan bagi membacanya dan mendengarnya mendapat pahala. Kita semuanya minimal tadi sudah bergetar hatinya dan merinding bulu kuduk. Baik, acara selanjutnya yaitu tausiah dalam rangka peringatan Ma'al Hijrah. Kata orang Malaysia, salam Ma'al Hijrah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak nanti menjadi pedoman bagi kita semua. Kepada Bapak Haji dipersilakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Ibu pengawas kita, yang saya hormati juga Bapak Ketua K3S, dan yang saya sangat hormati seluruh para senior yang alhamdulillah berkesempatan untuk bersama-sama kita melaksanakan Zoom pada hari ini. Sebelum kita masuk ke sana, sedikit saya menyampaikan bahwa harusnya adalah yang para senior yang untuk menyampaikan tausiah ya, atau kuliah 10 menit ya. Tapi Pak Ketua K3S meminta kepada kami, maka terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillahi waqafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd, faya ibadallah, usi binafsi wa iyyakum bittaqwallah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga dapat kita bermuawajah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menciptakan dualisme dunia, di mana tak akan mampu bertahan satu jika tidak ada duanya. Allah menciptakan langit dan bumi, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah juga menciptakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya Allah menciptakan semua makhluk ini berpasang-pasangan, maka dengan pasang-pasangan itu akan berkaitan satu dengan yang lain. Hari ini adanya yang sakit, ada yang sehat. Adapun kita sebagai guru, karena adanya murid, maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula adanya murid karena adanya guru. Maka pantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berbingkaikan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua memperoleh syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, berkaitan dengan bulan Hijriah mungkin banyak sudah kita simak, kita dengarkan dan kita jalani. Namun perlu juga mungkin dalam kesempatan ini sedikit kita menyampaikan makna yang terkandung dalam bulan Hijriah. Sebagaimana kita tahu bahwa awal 1 Muharram itu terjadi ketika di masa itu ditentukan oleh para sahabat waktu-waktu di mana kapan dan harus diadakan tahun 1 Hijriah. Maka banyak diskusi dan singkat sejarah diambillah pada saat itu pada perjalanan Nabi menuju ke Madinah, maka dinamakan dengan tahun Hijriah. Adapun secara garis besar bahwa Hijriah itu artinya berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Maka saat ini kalau kita di Batam ini mungkin setelah berhijrah dari kampung kita, mungkin Pak Ismail dari Boyan datang ke Batam, kemudian juga yang lain ya, mungkin dari daerah lain yang hijrah ke sini, maka ini bagian daripada hijrah. Mungkin tujuannya adalah untuk lebih baik daripada sebelumnya. Maka hakikatnya adalah hijrah itu berpindah dari satu kebaikan menuju kebaikan yang lebih baik. Hijrah adalah berpindah dari satu kebaikan menuju kebaikan yang lebih baik. Oleh karenanya hari ini kalau kita sebagai guru mungkin adalah guru yang baik, maka harapannya kita adalah sebagai guru yang lebih baik pada tahun yang akan datang atau hari esok dan seterusnya.
Karena pada hakikatnya kita itu terbagi menjadi 3 golongan. Ya. Jadi yang golongan pertama adalah yang haram. Yang kedua adalah manusia yang makruh. Yang ketiga adalah manusia yang halal. Sedikit kita mengulas 3 makna manusia ini. Yang pertama adalah manusia yang haram. Manusia yang haram ini adalah ketika manusia ini kehadirannya ya itu tidak diinginkan, kemudian kepergiannya diinginkan. Maka manusia, kita sebagai guru saat ini kita berada di posisi yang mana terhadap anak-anak didik kita? Akankah ketika kita datang sebagai guru itu anak-anak senang menyambut kita, senang kita hadir di sekolah, senang kita hadir di kelas? Maka nanti kita akan menilai diri kita sebagai manusia. Kalau ketika kita masuk ke kelas kemudian guru-guru ataupun anak-anak kita tidak nyaman dengan kehadiran kita, maka perlulah kita mengevaluasi diri kita bahwa ternyata kita mungkin belum termasuk manusia yang halal. Ya, ini tidak berlaku hanya di dalam kelas atau di sekolah saja. Adapun kita sebagai ayah, adapun kita sebagai ibu, adapun kita sebagai saudara sama kawan, apakah kita sebagai saudara yang halal, saudara yang makruh, atau saudara yang haram? Begitu juga dengan ayah, ibu, apakah kita sebagai ibu, ayah terhadap anak-anak kita, terhadap istri kita sebagai istri atau suami yang haram? Kalaulah kedatangannya ditakutkan oleh seorang istri atau kepergiannya diinginkan oleh seorang istri, maka perlulah kita mengevaluasi diri. Yang kedua adalah manusia yang makruh. Manusia yang makruh ini adalah manusia yang seperti abu-abu, warnanya abu-abu. Ya, tidak hitam, tidak putih. Ya. Tapi juga manusia makruh ini kehadirannya tidak memberikan dampak, tidak memberikan pengaruh terhadap lingkungannya. Kalaulah kita sebagai guru, kita mampu memberikan pengaruh atau tidak. Kita sebagai sesama kawan kerja, mungkin kehadiran kita memberikan pengaruh yang dampak positif atau tidak. Manusia yang seperti ini mungkin tidak terlalu masalah. Namun yang ketiga adalah manusia yang halal. Harapannya kita semua adalah sebagai manusia yang halal, yaitu kehadirannya diinginkan, kepergiannya dirindukan, kemudian kedatangannya selalu dinanti-nantikan, baik itu oleh kawan kerja, oleh guru, atau lingkungan kita keluarga. Ini sama halnya dengan 3 macam nafsu. Nafsu yang pertama adalah nafsu amarah. Kita tahu bahwa kata Allah, inna nafsa li'ammaratin bisu'. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan dan keburukan. Ya. Namun ada nafsu yang kedua, nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini adalah bainahuma, di antara nafsul mutmainnah dan nafsul ammarah. Ya. Jadi di antara kedua, kadang naik, kadang turun. Kadang kita rajin sholat, kadang sholatnya Senin Kamis, ya macam puasa. Kadang Jumat aja. Adapun sholat 5 waktu, tapi disebutkan fawailul lil musallin, orang-orang yang lalai dalam sholat, yaitu orang yang selalu bagian daripada dusta agama, yang lalai dalam sholat, kemudian mengundur, kemudian sholatnya cepat-cepat, dan seterusnya, hanya menggugurkan kewajiban. Mudah-mudahan tidak termasuk nafsu yang kedua. Tapi kalau berada pada nafsu kedua, lebih bagus daripada nafsul ammarah. Kemudian yang terakhir adalah nafsul mutmainnah, ya, nafsu yang selalu mengajak kepada kebaikan dan selalu mengajak kepada kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapannya hijrah ini
pada tahun Hijriah ini kita berpindah dari satu kebaikan menuju kebaikan yang lebih baik. Kalaulah kemarin kita masih kadang-kadang menjadi guru yang haram, maka ayo sekarang kita beranjak satu langkah ke atas menjadi guru yang makruh paling tidak. Kalau bisa kita menjadi guru yang halal, yang dinantikan kehadirannya oleh anak-anak, oleh rekan kerja, oleh semua komponen di satuan kerja kita atau lingkungan masyarakat kita. Begitupun mari dalam momen Hijriah ini kita berpindah dari nafsu yang mungkin lawamah, nafsu yang di pertengahan kita tingkatkan menjadi nafsu yang mutmainnah. Namun ini tidak mudah, tentunya harus ada langkah-langkah yang harus dibuat, yaitu terus berdoa kepada Allah untuk mendekatkan diri, ya, berdoa kepada Allah. Jangan kita hanya meminta kesehatan dan seterusnya, tapi meminta kekuatan iman agar selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita disebutkan innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Kemudian yang terakhir, satu ayat ingin kami sampaikan, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasitun fa iyyahu fa'budu. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumi itu adalah luas, maka hanya kepadaku saja supaya kamu beribadah, kata Allah. Semoga kita semua tergolong kepada orang-orang yang termasuk orang-orang yang takdir. Kenapa? Tujuan hidup kita tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah menciptakan kehidupan, begitu juga kematian adalah untuk menguji di antara kita, siapa di antara kita yang betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya ketika kita sebagai hamba Allah, maka tujuan hidup kita adalah ahsanu amal, siapa yang terbaik amalnya, kata Allah dalam surah Al-Mulk. Itu biasanya kalau dikoreksikan oleh Ustadz Ismail itu sangat enak kita dengar itu. Mudah-mudahan sedikit penyampaian ini bermanfaat untuk diri saya khususnya dan umumnya untuk kita semua. Dan apabila dalam penyampaian kami ini ada kalimat, ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak kepada Ibu Pengawas, kepada seluruh rekan-rekan yang telah memberikan sejauh mana kita kan kepercayaan kepada kami untuk menyampaikan sedikit tausiah pada kesempatan ini. Semoga menjadi amal buat diri saya dan menjadi ibrah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampai kepada Pak Haji Usman dari SD An-Nada. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi penyujuk hati kita semuanya, dan mudah-mudahan kita pindah hijrah dari yang tidak tahu menjadi tahu minimal saja. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini tugas saya untuk memandu acara ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ketua K3S untuk acara hidupnya. Saya sebagai pribadi mohon maaf sebesarnya kalau penyampaian ini tidak pada tempatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah juga pada malam ketiga, malam ketujuh yang berkesempatan untuk itu bisa kita yasinan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan tentunya kita berharap pada Allah, sahabat kita muslim, diampuni segala dosanya, terima segala amal perbuatan baiknya. Tentu kita yang sehat menjadi kibar bagi kita semua. Kita nanti akan ke situ semua. Tinggal lagi menunggu kapan, di mana ya kelak.
Allah itu sudah menentukan. Terima kasih Pak Haji Usman. Ye, sama-sama. Ya, kalau bahasa saya sedikit menyimpulkan apa yang Bapak sampaikan tadi, guru yang dirindukan oleh muridnya itu adalah guru yang kehadiran kita itu menjadi ditunggu-tunggu ya oleh murid kita, guru yang menginspirasi murid-murid kita, yang kita menjadi termasuk juga kita telah sekolah tentunya kehadiran kita didambakan oleh sahabat-sahabat kita di sekolah. Jangan nanti guru-guru kita, selaku guru juga murid kita bertepuk tangan, bergembira dia kehadiran kalau kita tidak hadir. Tapi kita bahasanya Pak Ustaz, Pak jadi mungkin ya kita pertanyakan ya, mungkin kehadiran kita tidak didambakan. Murid kita, mungkin sahabat kita justru senang dia kalau memang kita tidak ada lagi daripada kita ada. Mudah-mudahan kita semua ini tidak termasuk ke dalam itu. Momen 1443 Hijriah ini mari kita memuhasabah diri kita, mudah-mudahan tahun yang akan kita lalui ini lebih baik dari tahun yang kemarin tentunya. Ya, baik sampaikan tadi juga oleh Pak Haji Usman, mudah-mudahan juga amal kita tentunya, karena amal itulah nanti yang menjadi bekal untuk kita di akhirat nanti. Ya, nah, mungkin itu, terima kasih semuanya.